Percakapan bahasa Arab sehari-hari. Percakapan singkat seputar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ikhwati al-fudala al-kurama fi qanati Pondok Belajar. InsyaAllah pada kali ini teman-teman kita akan membahas percakapan singkat, mudah-mudahan membantu sahabat di dalam belajar bahasa Arab dasar. Baik, kita lihat pada lafal yang pertama. Min aina anta? Min aina anta? Dari mana kamu? Kata min aina di dalam bahasa Arab dimaknai dari mana. Anta adalah lawan bicara kita, yaitu laki-laki. Maka kalau kita lafalkan min aina anta, dari mana kamu, untuk orang yang laki-laki. Ini juga bisa kita katakan misalkan min aina Ahmad, dari mana Ahmad, dan semisalnya, ya. Tapi ini kita akan pelajari hanya khusus untuk pertama lawan bicara kita. Min aina anta kalau laki-laki. Ana min Misr. Ana min Misr. Ana min Misr. Saya dari Mesir. Maka kalau jawaban dari kata anta adalah ana. Anta, ana. Ana artinya saya. Min dari Mesir. Saya dari Mesir. Baik, kemudian yang selanjutnya, kalau kita berhadapan dengan lawan bicara kita yang perempuan, bagaimana di dalam bahasa Arab kita melafalkannya? Misalkan ingin bertanya dari mana kamu untuk yang perempuan, maka jawabannya min aina anti. Min aina anti. Kalau lawan bicara kita laki-laki, min aina anta. Kalau perempuan, min aina anti. Dari mana kamu, untuk lawan bicara kita perempuan. Misalkan dia berasal dari Indonesia, maka kami jawab, maka dia menjawab, saya dari Indonesia misalkan. Ana min Indonesia. Ana min Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, bila kita ingin bertanya tentang kewarganegaraannya, misalkan, ya, ma jinsiyatuka, apakah warga negaramu, misalkan ana Indonesian misalkan. Nah, misalkan kita tanya hal anta Misriyun, karena dia dari Mesir kan, misalkan ini lawan bicara kita dari Mesir tadi. Kita ingin nanya kewarganegaraannya, apakah kamu orang Mesir, atau kita ingin bertanya apakah dia orang Mesir asli gitu ya. Hal anta Misriyun. Nah, di sini ditambahkan dengan namanya ya nisbah. Misriyun. Ya nisbah itu apa? Ya yang digunakan untuk merujuk kepada nisbat asalnya. Awalnya Misri ditambahkan yun. Ya, Misriyun. Kalau misalkan dari Yaban, dari Jepang, maka Yaban itu Jepang, Yaban. Maka bagaimana kalau dia orang Jepang, tinggal tambahkan ya, dikasih kasroh sebelumnya, Yabaniyun. Kalau dari Sulawesi berarti Sulawisiyun. Kalau dari Malaysia misalkan Maliziyun. Kalau dari Thailand maka Thailandiyun. Nah, tapi ini untuk yang laki-laki. Kemudian jawabannya bagaimana? Misalkan ia orang Mesir asli, maka jawabannya ana Misriyun. Naam, ana Misriyun. Ya, saya orang Mesir. Ya, mudah ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Lanjut, misalkan kalau kita lawan bicara perempuan. Nah, kalau yang perempuan itu sedikit berbeda. Bukan hanya sekedar tambah yun, tapi nanti ditambahkan tak marbuta untuk menunjukkan kemuannasannya. Di bahasan kemarin kita sudah membahas di video sebelumnya, ada yang kami bahas tentang ilmu nahwu berkenaan dengan isim muzakkar dan isim muannas. Nanti bisa teman-teman lihat ya, bisa di-scroll di video sebelum kami, di video kami berkenaan dengan isim muannas. Nah, ini namanya muannas yang ditujukan untuk perempuan. Hal anti, maaf, ini harokatnya salah ya teman-teman, bukan anta tapi hal anti. Hal anti Indonesiatun. Hal anti Indonesiatun, ya. Hal anti Indonesia, masalan, kalau kita berhentikan dimatikan dengan ya bunyi ha sebagaimana kita baca Quran. Hal anti Indonesia. Apakah kamu orang Indonesia? Kalau lawan bicara perempuan. Kalau laki-laki misalkan ini kan Misriyun laki-laki. Bagaimana perempuan? Ya tinggal ditambahkan dengan tak marbutah.
misriyun misalkan. Tambahkan tak marbuta menjadi misriyatun. Kalau misalkan lagi Indonesiun menjadi Indonesia. Kalau Suria menjadi Suriyun menjadi Suriyatun. Dan semisalkan. Maka bagaimana cara menjawab kita? Jawabnya na'am ana Indonesiatun. Na'am ana Indonesiatun. Ya, saya orang Indonesia. Kemudian misalkan kita ingin bertanya tentang siapa orang ini gitu ya, yang ada di dekat kita. Man hadza? Man hadza? Siapa ini? Maka teman merupakan kata tanya di dalam bahasa Arab yang dia menunjukkan untuk orang, bertanya tentang orang yang diartikan dengan siapa. Hadza merupakan kata isyarat, kata tunjuk dalam bahasa Arab menunjukkan itu dekat dengan kita. Man hadza? Siapa ini? Misalkan hadza walidi Ahmad. Ini ayahku Ahmad. Atau misalnya hadza abi Ahmad. Ini ayahku Ahmad. Atau bisa yang lainnya misalkan hadza jaddi gitu ya, jaddi, kakekku. Bahasa Arabnya berasal dari kata jaddun menjadi jaddi dengan ya kepemilikan. Ya di sini beda-beda dengan ya sebelumnya. Ya di sini merupakan kata ganti domir untuk kepemilikan saya. Ya misalkan ada kitabun, buku saya, berarti kitabi. Kemudian sekolah, misalkan ada kata misalnya baitun. Baitun artinya rumah, menjadi rumah saya baiti. Maka ada istilah baiti jannati. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.